Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariananta Raharjo, NPM 2113022073, mahasiswa pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kali ini saya ingin membagikan tutorial untuk mendesain sebuah aplikasi, yang mana aplikasi yang saya buat ini merupakan tugas mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis Android. Jadi aplikasi yang saya buat ini merupakan aplikasi penunjang pembelajaran atau media pembelajaran untuk sekolah tingkat SMA. Dan kesempatan kali ini saya mendapat materi usaha dan energi. Nah, pada proses pembuatan aplikasi ini, proses desain aplikasi ini tentunya melalui beberapa tahap proses. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin aplikasi seperti ini, kalau misalnya teman-teman belajar lewat online, itu mungkin teman-teman kalau misalnya pengen belajar lebih dalam, teman-teman bisa pelajarin cari UI UX design, yang mana sebenarnya tugas ini ya mirip-mirip dengan pekerjaan UI UX design, yang mana UI itu user interface dan user experience. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dalam membuat aplikasi tentunya isi dari aplikasi, mulai dari desainnya, terus kontennya, dan seterusnya gitu. Nah, untuk teman-teman bikin aplikasi, teman-teman harus orientasi dulu masalahnya apa gitu. Nah, kalau misalnya kayak pembelajaran ini kan berarti aplikasi ini dibuat untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas gitu. Jadi aplikasi ini bisa dipakai di dalam kelas maupun di luar kelas. Jika di situasi-situasi tertentu gitu, misalnya nggak bisa masuk kelas, aplikasi ini menjadi solusi gitu. Itu orientasi masalahnya. Terus yang kedua, teman-teman bikin user flow. Apa itu user flow? Jadi teman-teman tuh buat bayangan atau rancangan kayak misalnya teman-teman mau pesan tiket tuh di Tix ID gitu ya contohnya. Teman-teman pasti kan udah ngebayangin mau nonton film apa, terus di bioskop apa, jam keberapa, terus kursi berapa gitu. Itu kan user flow ya. Pasti dimulai dari teman-teman milih filmnya, bahkan sebelum itu gitu, bisa login dulu. Habis login baru udah masuk tuh ke aplikasinya. Teman-teman nanti pilih mau nonton film apa. Habis setelah milih nonton film apa, pilih juga bioskop apa, XX1 atau apa gitu, di mana tempatnya. Terus yang kedua, jamnya jam berapa. Terus yang ketiga, mau pesan tiket berapa dan kursi di nomor berapa. Nah, habis itu selanjutnya pembayaran. Nah, itu kurang lebih user flow itu seperti itu. Jadi teman-teman harus membayangin dulu tuh kayak gitu. Nah, kalau dalam aplikasi yang saya buat ini, saya buat mulai dari screen pertama itu login. Terus setelah login bisa masuk atau bisa bikin akun. Habis itu nanti masuk ke menu. Nah, ini tampilan menu. Terus ada menu, ada capaian pembelajaran, mode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, rangkuman, dan kuisis. Nah, kalian teman-teman bayangin juga di capaian pembelajaran itu isinya apa aja. Terus bayangin juga di kegiatan pembelajaran satu, misalnya screen pertama ngapain, screen 2 ngapain, ketiga ngapain gitu. Itu teman-teman bayangin aja dulu gitu, di situ mau ngapain. Setelah selesai membayangkan, kalau bisa tuh jangan dibayangin aja sih, tapi ditulis gitu. Jadi nanti ada catatannya, screen 1, kedua, ketiga, keempat itu ada apa aja gitu isinya. Nah, baru selanjutnya teman-teman bikin wireframe atau kerangka dari screennya itu, desainnya itu. Jadi di screen itu ada apa aja dan penempatan tombolnya di mana aja. Kayak contoh di sini, ini menu, ada gambar home-nya di sini, terus tombolnya ada di sini aja gitu, berurutan, dan ini ada tombol kembali. Atau contohnya di sini. Nah, ini teman-teman didesain juga posisi-posisinya diatur. Nah, ini teman-teman bisa oret-oret dulu di kertas atau langsung otak-atik di Canva gitu. Kayak gini contohnya. Terus ini, nah seperti ini kurang lebih contohnya. Jadi teman-teman desain dulu tuh gambar-gambarnya ini, elemen-elemennya itu ditaruh di mana yang pas posisinya gitu. Nah, setelah selesai baru dimasukin ke Canva. Di Canva itu teman-teman
harus pintar juga pilih warna-warnanya supaya warnanya itu bagus dan enak dilihat gitu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Jadi itu yang harus teman-teman desain. Nah, untuk desainnya itu di sini saya pakai Canva, bisa lihat. Nah, untuk desain itu di sini sebenarnya saya cukup simpel, nggak bikin yang desain yang susah-susah. Cuma kalau teman-teman perhatiin, ini cuma belakangnya kasih background warna apa yang bagus gitu sekiranya. Terus saya pakai elemen-elemen 3D biar kelihatan lebih hidup aja gitu, lebih bagus. Terus semuanya 3D, dan paling kalau bagian backgroundnya kasih shadow putih gitu aja tuh cuma gitu-gitu aja. Jadi simple tapi enak dilihat gitu, kalau ngeliatnya nggak capek. Tuh selalu ada bayangan putih tuh di belakangnya ya, biar jelas aja, biar ada kontrasnya gitu. Ini juga sama tuh. Terus yang di sini tuh kurang lebih kayak gitu ya untuk desain halamannya gitu teman-teman di Canva. Kalau ini sih sebenarnya bebas, tergantung sukanya, seleranya teman-teman kayak gimana gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya udah selesai semua, ini teman-teman download aja langsung semuanya dijadiin satu folder gitu. Nah, kalau saya bikin di folder di sini itu seperti ini, desain halaman. Nah, langsung dijadiin satu folder kayak gini, biar nanti pas input gambar ke Dockable-nya lebih mudah gitu. Tuh, nah untuk menginput gambarnya teman-teman gampang sekali caranya. Hanya perlu misal teman-teman background yang ini ya, nah itu di sini di sebelah kanan sisi dari Dockable itu ada pilihan, ada tools yang bisa teman-teman gunain. Pilih background. Kalau teman-teman mau pakai warna asli dari Dockable bisa pilih di sini. Kalau teman-teman mau masukin gambar itu bisa masukin di sini. Nah, nanti ada pilihan upload file gitu. Ntar teman-teman langsung aja semua, nggak apa-apa, langsung di upload semua, open gini bisa gitu. Terus kalau udah selesai nanti tinggal teman-teman tambahin tombol-tombolnya kalau misalnya mau ditambahin tombol-tombol gitu. Nah, setelah selesai untuk nambahin tombol-tombol, baru teman-teman atur di blocks. Blocks ini fungsinya untuk ganti encoding sebenarnya. Jadi ntar misalnya diklik apa, ntar pindah ke layar mana, seperti itu. Fungsinya blocks itu kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih. Di sini ada screen 1, kalau diklik login nanti navigate to login 1 gitu. Ini teman-teman bisa pakai ini. When screen 1 nanti control navigate to gitu ya. Ini contoh aja. Terus selanjutnya ada di sini sign up dan login. Nah, di sini saya menggunakan bantuan software namanya Firebase untuk bikin login atau sign up-nya. Kenapa gitu? Karena supaya saat peserta didiknya memakai aplikasi ini, peserta didiknya itu harus bikin akun dulu gitu. Nah, nanti untuk tutorialnya saya akan sertakan di link deskripsi supaya bisa teman-teman bahas lebih lanjut, supaya video pembahasannya nggak terlalu panjang. Sama ini juga pakai Firebase juga. Jadi nanti kalau kita buka Firebase-nya, nah nanti ada data penggunanya yang login tuh, ini ada daftar akunnya gitu. Gitu ya, nanti bisa masuk ke sini datanya. Jadi kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik bisa mantau juga siapa aja yang login. Ini sama teman-teman atur kalau misalnya mau pindah halaman itu, teman-teman pakein kontrol ini, kontrol navigate to screen berapa gitu. Dan seterusnya. Nah, di sini juga saya menggunakan bantuan software lainnya juga, yaitu berupa Dockable. Nah, jadi ketika saya ngetik
di sini di halaman pertanyaan KP2 itu ada pertanyaan, nama, sama diminta untuk menuliskan pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan dan nama yang dituliskan di dalam aplikasi ini bisa masuk ke Airtable. Caranya gimana? Caranya nanti teman-teman buka data, terus data source, misal teman-teman belum ada, itu create new. Nah, ntar pilih Airtable gitu. Nah, biasanya kalau folder Airtable yang udah ada, nanti bisa langsung masuk kayak gini misalnya. Nah, tuh di sini ada select your base. Nah, ini file saya itu namanya Talkable di sini. Kalau kita buka Airtable ini tampilannya. Ini filenya. Nah, nanti tinggal bikin kolom sama barisnya aja kayak gini. Nah, ini informasi pertanyaan tadi ya. Tuh ini nyoba-nyoba aja sih, bisa gitu. Praktikum upload mapping. Nah, itu kabel ini juga kita bisa setting untuk upload file gitu di edit file. Nah, kalau misalnya teman-teman mau input teks, ini misalnya single line text itu untuk teks jarak pendek gitu ya, terus long text ini untuk teks yang panjang gitu. Nah, kalau attachment nanti teman-teman bisa masukin file berupa PDF tuh, add image dokumen or other files to be view or download gitu. Jadi teman-teman bisa setting aja di sini nantinya. Dan nanti untuk codingnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman sesuaiin aja gitu. Kalau misalnya mau masukin file, jadi teman-teman pilih file, terus ini tinggal masukin, ini tinggal digantiin aja sih sebenarnya. Ini tinggal ganti ini. Terus teman-teman pilih PDF, HTML, video, image gitu. Jadi tinggal teman-teman sesuaiin aja gitu ya. Terus untuk yang lainnya di sini juga ada, saya menggunakan Cloudinary. Jadi Cloudinary ini sama juga fungsinya seperti Talkable, tapi dia lebih besar untuk untuk nyimpan file yang besar dan jumlahnya banyak. Itu bagus, banyak lah, bisa size-nya gede gitu. Kalau Talkable ini takutnya terbatas gitu. Nanti teman-teman bisa ceknya di media library. Nah, di sini nanti file-file yang diupload dari aplikasi teman-teman itu nanti masuk ke sini, media library. Untuk codingannya seperti ini. Untuk tampilan halamannya seperti ini, kayak gini aja sih, sederhana itu. Dan seterusnya sampai akhir teman-teman bisa bikin kayak gini ya. Jadi ini kalau misalnya dibuat review, kita buka dari awal ya. Dan aplikasi yang saya buat ini, kita login dulu karena saya sudah bikin akun. Login. Nah, nanti langsung masuk ke menu. Sini ada siapin pembelajaran, terus pembelajaran, kegiatan, pembelajaran. Ini bisa next, ini ada quiz, hasil. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita lagi ke kegiatan pembelajaran 2. Jadi ada 2 kegiatan pembelajaran ya. Ini teman-teman tuliskan nama, tuliskan ini, tulis ya sobat gitu aja, coba juga aja. Next ya sobat gitu. Next. Ini teman-teman juga bisa insert web berupa
seperti ini, pack simulasi, dan masih banyak lagi sebenarnya. Quizzes juga bisa dipakai juga. Ini bisa upload file, nah nanti tinggal masukin aja file yang mana. Ini contoh aja ya, misalnya file ini ntar di upload, ntar masuk di Cloudinary. Oh sorry, nah, nanti ada notifikasi kayak gini. Oke, baru teman-teman X. Nah, nanti kalau udah cek di sini, di refresh aja. Coba kita buka. Oh, kita download dulu PDF. Nah, itu bisa di download. Jadi di sini, nah kebuka kan tadi jurnal perkuliahan yang kita upload. Gitu. Ini rangkuman, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ini project masih sementara juga, tugas ini belum final. Project aplikasi ini masih banyak lah yang harus dikembangin dan perbaikin juga beberapa tampilannya supaya lebih baik lagi, supaya lebih bagus gitu. Ini ada quizzes gitu. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi yang menonton dan semoga bermanfaat dalam menyelesaikan tugas kalian. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.